Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 231041013. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai kalkulus dasar. Video ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kalkulus dasar. Di sini saya akan membahas mengenai turunan, aplikasi turunan, integral, aplikasi integral. Turunan. Mari kita jelajahi turunan dan aplikasi turunan dalam kalkulus dasar. Definisi turunan. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Lalu untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Maka, contoh rumus yang didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, F X tambah H dikurang Fx per H. Berikut contoh soal mengenai rumus di atas. Misalkan, tentukan turunan dari fx sama dengan 5x minus 4. Misalkan, x sama dengan 3x, n-nya sama dengan 1. Penyelesaian, fx sama dengan 5x minus 4. Jadi, x-nya itu kita ganti sesuai rumus x tambah h. Jadi, fx tambah h sama dengan 5. X-nya kan kita ganti menjadi X tambah H minus 4 sama dengan, jadi X tambah H itu kita pindah ruaskan menjadi 5X ditambah 5H minus 4. Maka F aksen X limit H mendekati 0, 5X tambah 5H minus 4 itu kita ambil dari penyelesaian sebelumnya dikurang. Jadi fx-nya itu kan sama dengan 5x minus 4. Sama dengan limit h mendekati 0. Jadi kurungnya itu kita hilangkan. Jadi 5x tambah 5h dikurang 4 dikurang 5x jadi 5x minus 4-nya itu kita jadi positifkan. Jadi 5x ditambah 4 per h. Terus kita coret 5x dikurang 5x, terus 4 dikurang 4 itu kita coret. Maka yang tersisa itu cuma 5h per h. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 5h di per h. Nah ini masih bisa kita sederhanakan dengan kita mencoret h per h. Jadi sisanya itu 5. Jadi f aksen x sama dengan 5. Jadi turunan dari fx sama dengan 5x minus 4 itu adalah 5. Pencarian turunan aturan rantai. Aturan rantai. Kita dapat menggunakan notasi turunan yang lain untuk memudahkan penulisan. Misalkan y sama dengan gu dan u sama dengan fx. Maka fungsi komposisi y sama dengan Gfx mempunyai turunan terhadap x adalah dy dibagi dx sama dengan dy dibagi du dikali du dibagi dx. Rumus tersebut dikenal dengan nama aturan rantai. Aturan rantai ini dapat diperluas untuk sejumlah komposisi fungsi. Sebagai ilustrasi di sini diberikan komposisi dari 3 buah fungsi. Y sama dengan Fu, U sama dengan UV, dan V sama dengan Vx. Maka rumusnya adalah dy dibagi dx sama dengan
dy dibagi du dikali du dibagi dv dan dv dibagi dx. Aturan rantai. Contoh, tentukan turunan dari y sama dengan 4x ditambah 6x pangkat 3 minus 2 pangkat 12. Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 minus 2 pangkat 12. Misalkan 4x pangkat 3 tambah 6x pangkat 3 minus 2 itu adalah u-nya, sehingga y-nya itu adalah u pangkat 12. dy dibagi dx sama dengan u-nya kita ganti, x-nya kita ganti menjadi u pangkat 3 dan du dibagi dx sama dengan 12x pangkat 2. Jadi kita jumlah, kenapa di sini 12? Kita dapat dari penjumlahan 4 dikali pangkat 3 12x pangkat 2. Kenapa di sini pangkat 2? Karena pangkatnya itu kita kurangkan 1. Ya, terus dikurang 16 dikali 3 itu 18 x, 3 dikurang 1 itu 2, jadi 18x pangkat 2. Maka dengan aturan rantai, dy dibagi dx sama dengan 4u pangkat 3 12x pangkat 2 dikurang 18x pangkat 2 sama dengan 4 12x pangkat 2 dikurang 18x pangkat 2 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 minus 2 pangkat 13. Aturan selanjutnya yaitu aturan turunan konstanta. Jika y sama dengan konstanta, maka dy dibagi x sama dengan 0. Maka koefisien setiap konstanta y sama dengan k, dy dibagi dx sama dengan 0. Berikut rumus mengenai aturan turunan konstanta. Contoh, tentukan turunan dari y sama dengan 2005. dy dibagi dx sama dengan 0. Kenapa di sini 0? Karena 2005 itu konstanta. Jadi setiap bilangan yang kita masukkan itu akan menjadi konstanta, dan konstanta adalah bilangannya 0 atau tidak ada. Selanjutnya aturan perkalian. Rumus aturan perkalian, fx sama dengan ux dikali vx. Misalkan f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x minus 6x pangkat 7 plus 4. Maka penyelesaiannya, untuk ux-nya itu sama dengan 5x minus 6. Misalkan u aksen sama dengan 5. Kenapa 5 di sini? Karena penjumlahan 5 sebenarnya di sini pada 5x itu ada pangkat satunya, cuma tidak dituliskan. Jadi 5 dikali 1 itu 5. Dan vx sama dengan x tambah 7, jadi x tambah x pangkat 7 tambah 4 itu adalah vx-nya. Misalkan f aksennya sama dengan 7x. Kenapa di sini 7x? Karena di sini sebenarnya ada bilangan 1 cuma tidak dituliskan, jadi 1 dikali 7 itu sama dengan 7x. Kenapa 4 itu tidak dituliskan? Karena ini konstanta atau tidak memiliki x, jadi tidak perlu dituliskan. Maka kita substitusikan dalam rumus f aksen x sama dengan u aksen x dikali fx vx ditambah ux dikali v aksen x sama dengan jadi untuk u aksennya itu adalah 5 dan x untuk vx nya itu adalah 5x minus 6. Untuk vx nya itu adalah x tambah pangkat 7 tambah 4 dan ditambah untuk ux nya itu x pangkat 7 ditambah 4. Terus untuk v aksen x nya itu sama dengan 7x.
Maka kita jumlahkan ke dalam. Jadi di sini sebenarnya kenapa 5x pangkat 7? Karena di sini penjumlahannya 5 dikali 1. Sebenarnya di sini ada 1 cuma tidak dituliskan. Jadi 5 dikali 1 itu jadi 5x pangkat 7. Jadi di sini 5 dikali 4 itu 20. Terus 4 dikali 5x itu 20x. Terus 6 dikali 7x itu 42x. Selanjutnya, aplikasi turunan. Menentukan gradien garis singgung M. Jika M adalah gradien garis singgung fungsi fx, maka rumus yang digunakan yaitu M sama dengan f aksen x. Contoh, diketahui persamaan kurva fx sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 12. Tentukan gradien garis singgung di titik 2, minus 6. Jadi 2-nya itu adalah x dan minus 6-nya itu adalah y. Jadi kita substitusikan dalam rumus. Kenapa di sini 10x? Karena 5 dikali 2 itu 5 dikali pangkat 2 itu 10x dikurang 7. Jadi kenapa di sini 12-nya tidak dituliskan? Karena ini konstanta atau tidak ada bilangan x atau x-nya. Terus di sini x-nya itu kita ganti menjadi 2 karena sesuai dengan pada soal itu 2, minus 6, 2-nya itu x dan minus 6-nya itu y. Jadi 2 dari 10 dikali 2 dikurang 7 sama dengan 13. Aplikasi turunan menentukan persamaan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung persamaan garis singgung yang melalui x1, y1 dan bergradien. Adalah rumus yang digunakan y dikurang y1 sama dengan ms x dikurang x1. Jadi untuk mn dikali ms sama dengan minus 1, atau misalkan mn sama dengan minus 1 dibagi ms. Nah, berikut contoh soal mengenai menentukan persamaan garis normal. Tentukan persamaan garis normal pada kurva y dikurang 3x pangkat 2 dikurang 2x di titik 1, minus 3. Jadi untuk ms sama dengan y1-nya. Jadi kita mau mencari dulu untuk nilai ms-nya. Jadi minus 6x sama dengan 6x dikurang 2. Terus x-nya itu kita ganti menjadi 1. Jadi 6 dikali 1 minus 2 itu sama dengan 4. Jadi kita sudah mendapatkan nilai ms-nya. Maka kita substitusikan dalam rumus mn sama dengan minus 1 per ms. Jadi mn sama dengan 1, kan ms, nilai ms-nya itu adalah 4, maka minus 1 per 4. Maka kita masuk pada pencarian persamaan garis normal di titik 1, minus 3. Jadi satunya itu adalah x dan y1-nya itu adalah minus 3. Y dikurang Y1 sama dengan MN X dikurang X1. Jadi Y dikurang, jadi Y1-nya itu kan minus 3 sama dengan minus, kan MN-nya itu minus 1 bagi 4 per 4, terus X, kan X1-nya itu adalah 1, jadi X dikurang 1. Maka ini kita kalikan dengan 4 atau kita kalikan dengan nilai ms-nya. Jadi y dikali 4 yaitu 4y, terus di sini 12 sama dengan minus 1 x minus 1. 4y ditambah 12 itu kita turunkan sama dengan x tambah 1, x tambah 4y tambah 11 sama dengan 0.
Selanjutnya pembahasan mengenai integral. Integral, mari kita jelajahi integral dalam kalkulus dasar. Definisi integral. Integral adalah bentuk penjumlahan, kesinambungan, atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Jenis-jenis integral, ada integral tentu dan ada integral tak tentu. Definisi integral tak tentu. Dalam kalkulus dasar, integral tak tentu atau disebut sebagai antiturunan atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Berikut contoh rumus mengenai integral tak tentu. Jadi, batas AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X N tambah 1 tambah C. Berikut contoh soal mengenai integral tak tentu. Jadi, batas 2X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah X, 8X ditambah 2 dx sama dengan 2 dibagi 3, 2 dibagi 3 ditambah 1, X 3 ditambah 1, dikurang 6 dibagi 2 ditambah 1, X 2 tambah 1, ditambah 8, 1 ditambah 1, X 1 ditambah 1 ditambah 2X ditambah C. Nah, terus penyelesaian selanjutnya 3 ditambah 1 itu 4, X 3 ditambah 1 itu 4, jadi 2 dibagi 4 X pangkat 4 dikurang 6, 2 ditambah 1 itu 3, dan X 2 ditambah 1 itu sama dengan 3, jadi 6 dibagi 3X pangkat 3 tambah 8, 1 ditambah 1 2, X 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi 8 dibagi 2 X pangkat 2 ditambah 2C ditambah C, 2X ditambah 2C tambah C sama dengan 1 dibagi 2 X pangkat 2, 2X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 ditambah 2X tambah C. Definisi integral tentu. Integral tentu atau definisi integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batas atas dan batas bawah dan ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Integral tentu, berikut contoh integral tentu. 0 batas 2, 2 batas 0, 3X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 18 dx sama dengan 3, 2 ditambah 1, jadi X 2 ditambah 1 dikurang 15, 1 ditambah 1, X 1 ditambah 1 dikurang 18, X batas 0, 0 batas 2, 2 batas 0. Jadi ini untuk materi integral tak tentu itu rumusnya sama seperti rumus integral tak tentu. Jadi 3 dibagi 2 ditambah 1 itu 3, X 2 ditambah 1 itu 3, jadi 3 dibagi 3X pangkat 3 dikurang 15 dibagi 1 tambah 1 2, X 1 ditambah 1 itu 2, jadi 15 dibagi 2 X pangkat 2 dikurang 18X, 0 batas 2, 2 batas 0 sama dengan X di sini 3 dibagi 3 itu sama dengan 1, tapi 1 itu tidak perlu dituliskan, jadi kita tuliskan X pangkat 3. Jadi 15 dibagi 2X pangkat 2 itu tetap kita turunkan, dan 18X juga tetap kita turunkan. Jadi di sini
X-nya itu kita mau ubah menjadi 2 sesuai dengan batasnya atau notasi turunannya. Jadi 2X jadi 2, jadi X pangkat 2 kita tuliskan, X pangkat 3 kita tuliskan jadi 2 pangkat 3 dikurang 5 dibagi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 18 kali 2 dikurang. Sekarang kita mau ubah X-nya menjadi batas 0. 0 pangkat 3 dikurang 5 dibagi 2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 18 dikali 0. Jadi maka kita jumlahkan 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Terus 5 dibagi 2 dikali 2 pangkat 2 itu 30. 15 dibagi 2 itu, nah terus 18 dikali 2 itu 36 dikurang 0. Kenapa di sini 0? Karena ini kalau dijumlah itu hasilnya adalah 0. Maka 8 dikurang 30 dikurang minus 36 sama dengan minus 58. Aplikasi integral menghitung luas daerah. Contoh luas yang dibatasi kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3X minus 4. Garis X sama dengan 2, X sama dengan 0 dan sumbu X adalah, maka kita substitusikan dalam rumus. Luas sama dengan minus A batas B, B batas A, Fx dx. Nah, di sini sesuai dengan rumus yang kita masukkan, yaitu 2 minus 2, 0 batas minus 2 batas 0, 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4 dx. Dari 2 dibagi 2 tambah 1, x 2 tambah 1 dikurang 3 dibagi 1 tambah 1, x 1 tambah 1 dikurang minus 14x. Batas 0 batas 2, 2 batas 0. Nah, selanjutnya 2 dibagi 2 ditambah 1 3, x 2 ditambah 1 3, jadi 2 dibagi 3 x pangkat 3 dikurang 3, 1 ditambah 1 itu 2, terus x 1 ditambah 1 itu pangkatnya 2, jadi 3 dibagi 2 x pangkat 2. Untuk 4x nya itu tetap kita tuliskan di bawah. Selanjutnya x nya ini kita mau ubah menjadi 2 batas 2 ya. Jadi 2 dibagi 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 3 dibagi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2. Nah, terus dikurang, jadi kita mau ubah lagi x nya menjadi batas 0. 2 dibagi 3 dikali 0 pangkat 3 dikurang 3 dibagi 2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali 0 sama dengan minus 16 dibagi 3 dikurang 6 dikurang 8 dikurang 0. Kenapa di sini 0? Karena di sini kalau kita jumlahkan juga akan menghasilkan 0. Jadi 16 dibagi 3 dikurang 14, maka penyelesaian selanjutnya itu minus 16 dikurang 42 dibagi per 3 sama dengan minus 26 dibagi 3, lalu kita positifkan menjadi 26 dibagi 3. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi dalam kalkulus dasar. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.